tadi sempat dibicarain nggak Hanya isu ini ya, kagak yang lainnya. yang soal tadi nggak kerjasama yang udah diomongin sama Dubes tadi, ada nggak terkait tentang isu terorisme atau misalnya kerjasama penanganan terorisme? Kalau itu sebetulnya sudah lama ya. Ya. Isu radikalisme kita banyak bekerja sama BNPT ya, terutama lembaga-lembaga negara yang menangani terorisme itu banyak bekerja sama dengan lembaga-lembaga anti teror di Saudi juga. Hubungannya baik sekali. Jadi sebetulnya itu sudah lama terjalin dengan negara-negara Timur Tengah juga. Dan dengan kalau saya pribadi, saya menjadi advisor untuk Hedayah. Hedayah itu think tank yang berbasis di Abu Dhabi ya. Ininya raja yang didirikan oleh putra mahkota Abu Dhabi. Nah, itu memang kegiatannya adalah untuk mengcounter soal terorisme di seluruh dunia, di global. Jadi hubungan global ya, hubungan antar banyak negara, terutama negara-negara Islam untuk menangkal terorisme ini memang sudah terjalin ya, dan kita berharap bisa lebih ditingkatkan lagi. Karena kita melihat fenomena terorisme ini bukan fenomena lokal ini fenomena transnasional, sehingga membutuhkan kerjasama banyak negara melewati batasan-batasan negara. Nah, yang menyuplai senjata juga kadang dari luar negeri, yang menyuplai funding juga dari luar negeri. Jadi betul-betul perlu kerjasama, mulai dari kerjasama intelijen sampai kerjasama pelatihan dan membangun narasi. Ya, karena membangun narasi itu penting. Karena orang Indonesia masih banyak yang kiblatnya ke Timur Tengah. Nah, penting sekali negara Timur Tengah itu kemudian juga menciptakan narasi yang toleran, yang menjunjung perdamaian, yang mendukung kebinekaan, dan mulai sekarang trennya justru kita lihat. Kalau tentang kita apa sih Mbak sebenarnya? Untuk terorisme? Radikalisme. Oke, radikalisme itu faktor terbesarnya bukan persoalan ajaran agama. Ini dari hasil penelitian kami. Faktor terbesar yang mendorong orang menjadi radikal itu adalah perasaan gelisah, perasaan cemas, perasaan marah, perasaan ada ketidakadilan yang menimpa dirinya dan dia ingin meluruskannya, atau juga rasa frustasi ya. Nah, rasa kegelisahan, rasa tidak percaya diri. Nah, kemudian dia bertemu dengan orang-orang yang melakukan indoktrinasi atas nama agama. Masuklah ini jadinya, karena kemudian menjadi seolah-olah menawarkan jawaban atas kegelisahannya. Dia merasa seolah-olah menjadi penting, sosoknya menjadi penting, dia bisa menjadi hero. Kalau orang yang tidak percaya diri, kemudian ditawarkan peran untuk menjadi pahlawan, itu dia ambil. Apalagi kalau dasarnya adalah seolah-olah dasar agama. termasuk sekarang kan perempuan yang jadi sasaran, yang didoktrinisasi untuk melakukan itu, bagaimana itu Bu? Nah, tetapi jangan salah, doktrin itu tidak cuma soal agama, tetapi bisa juga soal isu politik ya. Karena isu politik terutama yang berdasarkan pada teori konspirasi itu mampu membuat orang juga untuk bersikap radikal. Kita lihat contohnya yang terjadi di Amerika ya, ketika Presiden Donald Trump membuat konten di medsos, di Twitter ya, yang memprovokasi pengikutnya, mereka kemudian berbondong-bondong datang ke Capitol Hill untuk melakukan penyerangan. Nah, masyarakat pengikutnya yang gelisah karena merasa bahwa pemerintahan baru itu akan membuat nilai-nilai yang bertentangan, membuat kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang mereka anut, kemudian melakukan tindakan radikal. Jadi ini bukan persoalan agama, tetapi persoalan kegelisahan, ya, kegelisahan, persoalan rasa tidak percaya diri, persoalan kecemasan, ketakutan, yang kemudian dicoba dieksploitasi oleh kelompok-kelompok radikal tersebut. Nah, yang jadi PR buat kita adalah teroris milenial. Perempuan, karena termasuk di dalamnya perempuan. Kenapa? Karena anak-anak milenial ini sangat rentan merasa gelisah. Anak-anak milenial ini rentan merasa cemas. Mereka rentan dengan pressure tekanan dari teman-temannya sebayanya. Mereka merasa tidak berarti, mereka merasa ingin dianggap, mereka merasa pengen eksis kan gitu. Nah, kemudian dikasih muatan agama supaya mereka merasa eksis, tapi eksisnya keliru. Ini yang terjadi. Nah, ini PR besar kita, bagaimana menumbuhkan resiliensi anak-anak muda ya, agar bisa lebih kuat
tidak tertarik dengan narasi-narasi yang seperti itu. Tapi penting ya, Bang, peran orang tua misalnya. Peran orang tua, peran institusi pendidikan, peran masyarakat sangat penting semua, peran pemuka agama juga sangat penting. Jadi ini kolaborasi, semuanya harus terlibat. Tidak bisa hanya dikasih ke polisi gitu, nggak bisa. Ya, ini persoalan ini tidak bisa diatasi hanya dengan pendekatan keamanan, tetapi justru harus dengan pendekatan kemanusiaan. Oke, kita nanti lanjutkan. Ya, oke.